Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Yum Giyong berada di depan gerbang kuil Solin. Dia ingin masuk namun ditahan oleh biksu yang berjaga. Udah minta bah, tolong berhenti sebentar. Apa tujuanmu datang ke kuil utama? Tanya biksu itu. Aku sedang melewati daerah Dangfeng. Jadi aku datang ke kuil Solin untuk tinggal selama sehari dan mempersembahkan dupa, jawab Yu Giyong. Jadi begitu ya? Apa kau pernah belajar seni bela diri? Tanya penjaga itu. Aku belajar sedikit untuk mempertahankan diri. Apa ada masalah? Tanya Yum Giyong. Penjaga itu memberitahu Yum Giyong jika ingin bermalam di kuil utama, senjata harus dititipkan terlebih dahulu. Dia juga menanyakan apakah itu tidak masalah dan Yu Giyong mengiyakannya. Setelah Yu Giyong menuliskan nama serta sektenya di buku tamu, biksu itu akan membantunya ke ruang tamu yang diperuntukkan bagi tamu yang akan menginap. Yu Giyong lahir di keluarga Yin Hami. Telah menguasai beberapa seni bela diri. Apa karena berada di luar dataran tengah, jadi aku belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, ucapnya. Bisa jadi, itu adalah keluarga kecil yang terletak di Hamil, balas Yu Giyong. Biksu itu lalu menyuruh Yu Giyong untuk mengikutinya. Di kuil Solin hanya beberapa tempat yang terbuka untuk orang umum, seperti aula utama dan aula tamu. Biksu tersebut meminta Yu Giyong agar mengerti. Yu Giyong menanyakan mengapa hal seperti itu terjadi. Karena kuil Solin bukanlah kuil biasa, melainkan tempat di mana ilmu bela diri diajarkan dan dipelajari, jawab biksu tersebut. Selain itu, kuil Solin juga memiliki sejarah panjang, jadi ada begitu banyak hal untuk dilestarikan. Oleh karena itulah, biksu tersebut berharap Yu Giyong dapat mengerti karena mereka tidak dapat membuka setiap tempat karena berbagai alasan. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di kamar tamu. Biksu itu juga memberitahu bahwa Yu Giyong akan menginap di dalam kamar itu. Masih ada 1 jam lagi hingga waktu makan malam disajikan. Jadi kau bisa pergi ke ruang makan di belakang, ucap biksu itu. Yu Giyong masuk ke kamarnya. Dia mengatakan bahwa ini sangat bagus, karena jika ini adalah sekte lain, mereka akan dengan cermat mempertanyakan dan memverifikasi semuanya secara menyeluruh. Yu Giyong berpikir apakah ini semua karena Shaolin itu kuat. Itu adalah pandangan karena akumulasi kekuatan dan pengalaman selama 1000 tahun serta kepercayaan diri. Wisma tamu benar-benar terpisah dari kuil utama. Tidak ada cara untuk mengakses bangunan penting di kuil Solin dari sana. Malam itu, Yu Giyong bergerak diam-diam. Meskipun dia belum pernah ke kuil Solin, struktur itu ada di dalam kepalanya. Itu karena mereka yang naik ke posisi tertentu dalam kultus iblis harus mengetahui tentang 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Entah apa yang sedang dia cari, tujuannya saat ini adalah ke perpustakaan milik Shaolin. Dia melompat di antara bangunan untuk menghindari para penjaga kuil Shaolin. Perpustakaan kitab suci. Itu adalah tempat di mana semua manual seni bela diri dan kitab suci kuil Shaolin disimpan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua sejarah dan kemampuan kuil Shaolin dilestarikan di tempat ini. Karena itu juga perpustakaan kitab suci dijaga oleh jaring pengamanan yang begitu ketat, tidak seperti aula lainnya. Void Spirit Cloud Walking itu adalah seni bela diri rahasia dari kultus iblis. Jika seseorang tidak mencapai keadaan pencerahan mutlak, menyembunyikan tubuh dan jiwa mereka di atmosfer mereka tidak dapat dirasakan. Yu Giyong berhasil melewati penjagaan yang ketat itu dan menerobos masuk ke dalam perpustakaan Shaolin. Bagian dalam perpustakaan kitab suci sangat besar. Di rak buku yang tak terhitung jumlahnya, buku-buku dikemas dengan rapat dan tanpa celah sedikit pun. Di antara mereka banyak buku-buku suci. Ada 72 seni bela diri. Ada juga seni bela diri dari sekte lain yang entah bagaimana berakhir di kuil Solin. Namun, Yu Giyong sama sekali tidak memperhatikan dan tertarik dengan buku-buku tersebut. Matanya dengan cepat memindai buku-buku yang ada di rak buku. Toson Dai Secret Record adalah nama buku yang dia cari. Selama 1000 hari di akhir perang antara sekte ortodoks dan juga kultus iblis, Jeon Guangsheo dengan tenang menulis adegan yang dilihatnya saat berkeliling di banyak medan perang.
Buku yang merekam adegan-adegan itulah yang disebut dengan buku Thousand Days Secret Records. Di medan perang, tempat peninggalan suci pemujaan menghilang, Cheon Guangsheo juga hadir waktu itu. Yum Yu-geong yakin kejadian waktu itu tercatat di dalam buku Thousand Days Secret Records. Untuk menemukan keberadaan relik suci, Thousand Days Secret Records sangatlah penting bagi mereka. Jika kami tidak dapat menemukan petunjuk lokasi relik suci dalam Thousand Days Secret Record, kami tidak akan dapat lagi menghentikan tirani pemimpin, gumam Yum Yu-geong. Betapa terkejut dan senangnya Yum Yu-geong ketika dia menemukan buku itu di salah satu sudut rak buku terakhir. Ada sebuah buku dengan kata-kata yang jelas, Thousand Days Secret Record. Thousand Days Secret Record. Ini asli, gumam Yum Yu-geong. Namun betapa kagetnya dia ketika dia mendengar suara dari belakangnya. Buddha Amitabha. Yum Yu-geong bertanya-tanya kapan orang itu ada di dalam perpustakaan buku. Dia begitu yakin bahwa tidak ada seorang pun di dalam perpustakaan sebelumnya. Aku penasaran apa yang kau cari. Ternyata itu adalah Thousand Days Secret Record, ucap biksu itu. Apa dia seorang master? Aku bahkan tidak menyadarinya, gumam Yum Yu-geong. Yum Yu-geong menanyakan siapa biksu itu. Buddha Amitabha. Biksu ini disebut Socheon, jawab biksu muda tersebut. Yum Yu-geong tentu begitu terkejut ketika mendengar biksu itu menyebutkan namanya. Socheon, dia adalah salah satu dari Kumuryeong. Tidak ada orang di Murim yang tidak tahu nama Socheon. Socheon adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang menguasai 15 dari 72 jenis seni bela diri dengan sempurna. Dia bisa dibilang bahwa dia adalah prajurit terhebat dalam sejarah Shaolin, gumam Yum Yu-geong. Siapa kau? Mengapa kau menginginkan Thousand Days Secret Record? Buku itu tidaklah istimewa, tanya Socheon. Sebuah batu yang tidak berguna bagi sebagian orang mungkin lebih berharga daripada sebongkah emas bagi orang lain, jawab Yum Yu-geong. Kau bukan wanita biasa. Yah, orang biasa tidak akan bisa menyelinap ke perpustakaan kitab suci kuil Shaolin, balas Socheon. Semakin dibuat terkejut tentunya Yum Yu-geong itu kawan-kawan. Kau memperhatikanku sejak awal, ucapnya. Biksu ini ada di sini sejak awal, balas Socheon. Maksudmu, kau melihatku menemukan buku ini, tanya Yum Yu-geong. Karena itu menarik, kebanyakan orang yang berkunjung ke sini menginginkan kitab suci, bukan yang lain. Padahal, dari tadi dia di sini. Tapi, aku tidak bisa merasakan apapun. Tingkat seni bela diri lawan berada di luar imajinasiku. Aku harus segera pergi dari sini, gumam Yum Yu-geong. Apa kau mencoba untuk melarikan diri? Itu akan sulit bagimu untuk melarikan diri semudah yang kupikirkan, ucap Socheon. Yum Yu-geong berhasil melewati Socheon. Namun para biksu kuil Shaolin juga menyadari kehadirannya. Dia cukup hebat, tapi apakah dia bisa kabur? Ini adalah kuil Shaolin. Kau tidak akan pernah keluar dari sini, ucapnya dengan santai melihat Yum Yu-geong yang melarikan diri. Yum Yu-geong telah masuk dan menyelinap ke perpustakaan kuil Shaolin tanpa rasa takut. Sebarkan Net of Heaven ke seluruh gunung, perintah seorang biksu. Yum Yu-geong menunjukkan keahliannya dan berulang kali mengalahkan banyak biksu. Akhirnya, sebelum turun di tengah gunung Song, dia berselisih dengan para biksu yang berhasil mengejarnya. Pertarungan itu memakan waktu lebih lama karena dia kehilangan pedangnya dan harus bertarung dengan tangan kosong. Sialan, aku terlalu banyak membuang waktu. Aku seharusnya tidak membuang-buang waktuku lagi, gumam Yum Yu-geong. Saat dia ingin beranjak pergi, para biksu dari kuil Arhat sudah tiba di tempatnya. Siapa kau? Dan dari mana kau berasal? Tanya Guangmun yang merupakan biksu kepala kuil Arhat. Kuil Shaolin bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu, ucap Guangmun. Jika mereka anggota kuil Arhat, mereka pasti biksu terbaik di Shaolin. Semakin banyak waktu yang kubuang, semakin tidak menguntungkan bagiku. Makin sulit untuk keluar dari sini. Bahkan jika aku berusaha semampuku, gumam Yum Yu-geong. Yum Yu-geong menghardik dan begitu kesal di benaknya. Akan lebih baik jika dia memiliki pedangnya saat ini. Energinya menyelimuti kedua tangannya dan dia melompat ke arah para biksu kuil Arhat. Energi beku apa yang keluar dari tubuhnya, ucap salah satu biksu itu. Itu adalah teknik Dark Heaven Fair Hand yang dimiliki oleh kultus iblis, dan tentu saja Guangmun menyadari teknik tersebut. Apa kau bagian dari kultus iblis? Buddha Amitabha. Kultus iblis bahkan telah menyusup ke kuil Shaolin, ucap Guangmun.
Biksu-biksu itu begitu terkejut mengetahui bahwa Yum Yugeong merupakan orang dari kultus iblis. Yum Yugeong tidak berniat untuk melarikan diri untuk saat ini, melainkan maju untuk melawan semua biksu-biksu tersebut. Bagaimanapun, melarikan diri akan percuma, karena dia akan terus dikejar dan lebih baik untuk melawannya. Guangmun memerintahkan kepada para muridnya untuk membentuk formasi 108 Arhat dan kalahkan Yum Yugeong. Para biksu membuka formasi 108 Arhat untuk menghadapi Yum Yugeong. Formasi 108 Arhat salah satu di antara formasi untuk menghadapi satu individu, dikenal sebagai formasi yang paling kuat dan surgawi. Begitu formasi Arhat 108 dikerahkan, mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri bahkan jika mereka mencoba melarikan diri ke kedua ujung langit. Saat formasi Arhat 108 diaktifkan, seni bela diri kultus demonik Dark Heaven Fairy Hand juga terbuka. Serangan yang dilakukan pada waktu yang tepat memotong rantai formasi 108 Arhat satu demi satu. Yum Yugeong menembus formasi itu. Energi terkumpul di tangannya. Dia membuka Falling Moon Defense Sword dengan tangan kosong. Energinya begitu kuat hingga menjatuhkan biksu yang berada dalam formasi 108 Arhat. Yum Yugeong benar-benar menghancurkan formasi kuat yang dibentuk oleh biksu kuil Arhat. Satu persatu mereka jatuh dan terlempar karena serangan dari Yum Yugeong. Guangmun tentu begitu jengkel. Dia menghardik Yum Yugeong. Dia tidak menyangka seorang penyihir mampu menyebabkan keretakan pada formasi 108 Arhat. Energinya berkumpul di kedua telapak tangannya, membentuk sebuah gerakan, bersiap untuk melakukan teknik kuat dari kuil Solin. Mighty Vajra Palm! Teriaknya yang melompat ke arah Yum Yugeong. Energi yang luar biasa. Tingkat seni bela diri biksu lebih tinggi dari dugaanku. Aku akan dirugikan jika aku menghadapinya secara langsung, gumam Yum Yugeong. Jarak antara keduanya semakin dekat. Namun pada saat itu, gerakan Guangmun tiba-tiba berubah. Tubuhnya tampak seperti terpecah menjadi beberapa bagian dalam sekejap, menciptakan beberapa bayangan yang melesat kencang ke arah Yum Yugeong. Bayangan-bayangan itu bergabung satu persatu di depan Yum Yugeong. Itu adalah salah satu teknik gerakan terbaik dari kuil Solin. 9 tingkat Lotus Platform. Dalam waktu yang begitu singkat, dia mendekati Yum Yugeong dan membentangkan telapak tangannya lebar-lebar. Naga Gyok Body di antara 72 jenis seni bela diri dari Solin. Seni bela diri yang dengan bangga menduduki peringkat teratas dibuka. Sebagai kepala kuil 108 Arhat, seni bela diri yang dimiliki oleh Guangmun memanglah sangat luar biasa. Yum Yugeong terlempar dan terhampas ke tanah. Guangmun bukanlah lawan yang cocok baginya. Yum Yugeong batuk dan mengeluarkan darah akibat dari serangan Guangmun sebelumnya. Yum Yugeong mendapatkan luka dalam. Guangmun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung memerintahkan para biksu kuil Arhat untuk membentuk formasi 108 Arhat sekali lagi dengan kekuatan penuh. Sialan, sayangnya tidak ada pedang. Jika aku membuka Falling Moon Defense Sword, aku bisa mengulur waktu, gumamnya. Di saat Yum Yugeong masih berpikir cara untuk melarikan diri, para biksu telah menyelesaikan formasinya dan terus menyerang Yum Yugeong tanpa henti. Yum Yugeong benar-benar terpojok kali ini. Selain karena dia tidak menggunakan pedangnya, dia juga sudah begitu kelelahan terus-menerus menahan gempuran para biksu. Tangannya menggeliat menahan setiap tongkat yang mengarah dengan cepat dan kuat ke arahnya. Akan tetapi serangan yang tanpa henti terus berdatangan dari para biksu. Selagi formasi diaktifkan, bahkan jika langit runtuh, tidak akan ada jalan keluar, ucap mereka. Menyerah saja, kau tidak akan pernah bisa keluar dari kuil Solin, ucap biksu yang menyerang Yum Yugeong. Para biksu dengan cerdik memotong setiap serangan yang akan dilancarkan oleh Yum Yugeong. Mereka juga terus mendesak Yum Yugeong untuk menyerah dan mengatakan niatnya menyelinap ke kuil Solin. Yum Yugeong tidak dapat menghindar lagi, dan pada akhirnya Yum Yugeong terkena serangan telak dari biksu itu. Tombaknya dengan keras menghantam tepat di bawah bahu kiri Yum Yugeong yang membuatnya terlempar ke belakang. Formasi 108 Arhat adalah kombinasi dari ribuan tahun sejarah dan pengalaman kuil Solin. Sejak sejarah kuil Solin, tidak pernah ada satu pun individu yang bisa lolos dari formasi 108 Arhat. Selain itu, Socheon dan juga Guangmun memblokir jalan keluar Yum Yugeong. Jadi tidak mungkin bagi Yum Yugeong untuk bisa kabur. Segera setelah kau menangkap penyihir itu, gunakan teknik terlarang 10 arah. Perintah Guangmun. Teknik terlarang 10 arah adalah metode yang dibuat untuk memblokir energi internal dari seniman bela diri. Masalahnya, tidak hanya energi internal yang akan tersumbat, tetapi pikiran dan tubuh akan rusak total, dan menjadi lumpuh yang tidak akan pernah bisa dipulihkan kembali. Socheon menanyakan apakah mereka bahkan perlu melakukan itu. Guangmun mengatakan bahwa tidak ada belas kasihan kepada iblis. Socheon,
Aku tahu niatmu. Kau ingin terjun dan melawan penyihir kan? Ucap Guangmon. Aku kurang pengalaman pelatihan, balas Socheon. Dia mengatakan jika memungkinkan, dia ingin mendapatkan pengalaman latihan sebanyak mungkin. Kau adalah yang akan memimpin Murim suatu hari nanti. Bagi kuil Solin, kau lebih dari sekedar anggota 9 naga. Bahkan tidak ada satupun kekalahan atau cacat apapun yang dapat diterima, ucap Guangmon. Yum Yugeong terlihat sudah begitu kelelahan dan tak sanggup lagi untuk melawan. Apa aku harus menggunakan pilihan terakhirku, gumamnya. Guangmon menyadari Yum Yugeong saat ini sedang melakukan gerakan yang tidak biasa. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia mencoba untuk tetap berdiri. Dia tidak boleh kalah di sini, pikirnya. Auranya meluap-luap, energinya menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu merupakan teknik rahasia, namun efek yang ditimbulkannya juga sangat parah. Pada saat ini, sebuah celah saja dapat berakibat fatal. Akan tetapi, Yum Yugeong tidak memiliki pilihan lain lagi selain menggunakan teknik itu. Penyihir itu bertingkah aneh. Ubah formasi 108 Arhat menjadi Heaven and Earth Starting Strike, teriak Guangmon. Heaven and Earth Starting Strike adalah teknik paling kuat di antara 108 formasi Arhat. Tidak ada seniman bela diri yang dapat bertahan di depan kekuatan Heaven and Earth Starting Strike. Heaven and Earth Starting Strike memiliki kekuatan yang di luar imajinasi. Mereka melompat bersamaan menuju arah Yum Yugeong. Jika kau tidak ingin mati, maka menyerahlah, ucap mereka. Seluruh atmosfer berputar di sekitar 108 Arhat. Tekanan besar yang diciptakan terfokus pada Yum Yugeong. Di bawah tekanan besar yang tak terbayangkan, setiap pembuluh darah di tubuh Yum Yugeong membengkak dan melonjak. Semua pembuluh darah kecil di kedua matanya pecah dan matanya menjadi sangat merah. Darah mengeluar-keluar dari hidung dan mulutnya. Awalnya, itu adalah detik-detik kekalahan dari Yum Yugeong. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara aneh bergema di telinganya. Rilekskan kekuatanmu, dan beradaptasilah dengan tekanannya, ucap suara yang didengar oleh Yum Yugeong. Yum Yugeong begitu terharu, dia menangis. Pada akhirnya, dia tidak akan mati di tempat ini. Dia melemaskan seluruh tubuhnya, dan tidak lagi melawan. Apa kau sedang santai pada situasi saat ini? Penyihir ini sudah menjadi gila. Dia memiliki keinginan untuk mati, ucap Guangmon. Tapi yang tidak mereka bayangkan adalah sebuah tali tiba-tiba muncul dan langsung melilit tubuh Yum Yugeong. Penyergapan! Dia mencoba menyelamatkan penyihir itu. Hentikan dia! Teriak Guangmon. Berhenti! Kau tidak akan bisa melarikan diri, ucap biksu yang langsung melompat mengejar Yum Yugeong. Akan tetapi, sebelum mereka berhasil mencapai Yum Yugeong, energi dengan tekanan yang kuat dari atas menerjang turun dengan cepat. Para biksu itu terkena serangan tiba-tiba yang membuat mereka memuntahkan darah dan dipukul mundur. Dia mendapatkan bantuan dari seorang kaki tangan. Itu tidak mungkin. Penyihir, berhenti di sana! Teriak Guangmon yang melompat untuk mengejar Yum Yugeong. Dia menyusul dalam sekejap, ucap Yum Yugeong. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri, ucap Guangmon. Itu bantuannya, ucap Guangmon yang melihat seorang pria dengan pakaian hitam dan berambut putih sedang berdiri di atas pohon. Pria itu mengumpulkan energinya di telapak tangannya dan membentuk sebuah bola energi. Blood Rain, ucap pria itu yang langsung melemparkan bola energi itu ke arah Guangmon yang dengan cepat menuju ke arah mereka berdua. Jika Guangmon saja sudah kewalahan, pastinya para anggota kuil Arhat lainnya dapat dengan mudah dipukul mundur hanya dengan satu serangan. Guangmon dengan cepat berteriak untuk memperingatkan para muridnya untuk mundur. Ini berbahaya, semuanya mundur! Murim adalah tempat di mana kau diperlakukan sebagai master absolute jika kau hanya memiliki satu teknik yang sangat kuat. Bahkan di kuil Solin tidak banyak seorang ahli yang mampu memiliki energi yang sekuat energi pria itu. Apalagi bila dibandingkan dengan teknik yang kuat. Ini tidak masuk akal, gumam Guangmon. Serangan pria itu sangatlah kuat. Guangmon bahkan benar-benar tidak bisa menahannya dan dipukul mundur. Dia memerintahkan para biksu kuil Arhat untuk membentuk formasi 108 Arhat untuk bertahan. Blood Rain dan juga formasi Arhat 108 bertabrakan. Tabrakan kedua teknik itu seolah-olah ada gempa bumi. Tanah berguncang dan atmosfer melonjak gila-gilaan. Area sekitar seolah tersapu oleh badai besar. Pepohonan tumbang dan batu besar berguling di tanah, berterbangan ke segala arah. Setelah angin puyuh hiruk-pikuk mengakibatkan pemandangan yang benar-benar suram. Syukurnya bagi kuil Solin, tidak ada satupun kematian dari anggota kuil Arhat. Tapi wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kesengsaraan.
Formasi pertahanan 108 Arhat yang seharusnya tidak terkalahkan hancur berantakan. Legenda tak terkalahkan telah runtuh. Sungguh sulit dipercaya. Gumam Guangmun yang sama sekali tidak menyangka bahwa formasi pertahanan mereka akan dihancurkan dengan mudah. Orang yang datang untuk menyelamatkan Yum Yugeong hanya seorang diri. Legenda tak terkalahkan itu dihancurkan oleh satu orang. Siapa dia? Munculnya monster absolut yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bahkan menakutkan jika membayangkan akibat seperti apa yang akan dia bawa ke murim, gumamnya. Mungkinkah Socheon? Ucap Guangmun yang baru tersadar jika Socheon sudah tidak ada lagi di sampingnya. Pria itu berhasil meloloskan diri dengan mudah dan membawa Yum Yugeong untuk menjauh dari biksu-biksu kuil Arhat. Aku terlambat. Maafkan aku, ucap pria itu. Yul Cheon, ucap Yum Yugeong. Terima kasih. Karena kamu adalah wanitaku dan wanitaku sedang dalam bahaya, tentu saja aku harus datang, balas Yul Cheon. Nama pria ini adalah Gyum Yul Cheon. Dia adalah kekasih Yum Yugeong dan seorang guru spiritual baginya. Jika dia tidak ada di sana, dia akan hidup sebagai boneka pemimpin kultus selamanya. Berkat Yul Cheon, Yum Yugeong saat ini bisa ada. Yul Cheon kemudian tersadar jika mereka sedang diikuti, dan orang yang mengikuti mereka adalah Socheon. Diikuti, tanya Yum Yugeong yang menoleh melihat orang itu. Apa kau mengenalnya? Tanya Yul Cheon. Socheon. Dia adalah salah satu dari 9 naga yang dibesarkan oleh Shaolin, ucap Yum Yugeong. Yul Cheon menghentikan langkahnya, begitu pula dengan Socheon yang tidak menyerang mereka. Buddha mintabah. Socheon hanyalah biksu rendahan di kuil Shaolin, ucap Socheon. Aku tahu, balas Yul Cheon. Socheon menanyakan siapa nama pria itu. Gyum Yul Cheon. Ada apa? Jawabnya. Dia mengambil buku dari Shaolin, ucap Socheon. Jadi, apa kau datang untuk mendapatkan buku itu? Tanya Yul Cheon. Tidak, aku sudah membaca buku Thousand Day Secret Record. Tidakkah ada yang sangat penting tentang itu? Jawab Socheon. Jadi, kenapa? Itu karena Tuan. Aku? Itu benar. Kekuatan Tuan membuat darahku mendidih. Aku ingin bersaing dengan Tuan, ucap Socheon. Kau adalah pemuda yang cukup ambisius dan percaya diri. Apa kau tidak akan takut menyakiti hidung besarmu karena melakukan ini? Tanya Yul Cheon. Sebelum aku menjadi biksu, aku juga seorang pejuang, balas Socheon. Wah, makin seru nih kawan-kawan. Tidak hanya berfokus kepada CMC terus. Ngomong-ngomong nih ya, menurut Nara, sepertinya Yum Yugeong dan kelompok demonik kultusnya itu merupakan kelompok protagonis, atau mungkin lebih akrab disebut sebagai anti-hero aja. Mereka mau dikatakan jahat juga enggak sih sebenarnya, mau dibilang baik ya apalagi gitu kan. Nara malah tertarik nih ke depannya apakah Damho akan bertarung dengan Yul Cheon dan setelah itu akan bekerja sama untuk 1-2 alasan. Ya kita tunggu aja ya kawan-kawan, tapi Nara harap sih gitu ya. Dan juga Nara ucapkan terima kasih banyak untuk kawan kita yang inisial A atas traktiran kopi susu dan juga sukun gorengnya. Insya Allah kebaikan kawan dikembalikan berlipat ganda dalam bentuk apapun. Maaf karena Nara baru buka, soalnya beberapa hari ini selain kesehatan naik turun, Nara juga sedikit agak sibuk karena ada beberapa kegiatan. Tapi Nara sangat bersyukur karena kawan-kawan semua masih setia mendukung Nara. Sekali lagi Nara juga ucapkan banyak maaf kepada kawan-kawan semua. Saya Nara, Ewa 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.